Kisah mengerikan pemancing di malam hari. Di suatu malam yang sunyi, Ardi berniat untuk memancing ikan. Ardi membawa pancingan dan berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sungai. Lalu Ardi berpapasan dengan Benny dan Jack. Mereka adalah tetangga Ardi sekaligus teman, dan mereka seumuran, berumur 17 tahunan. "Benny, Jack, kalian dari mana?" tanya Ardi. Kita jalan-jalan aja. Lu ngapain bawa pancingan malam-malam begini, Ardi?" ucap Benny dengan heran. "Gue mendadak pengen mancing nih." Jack dan Benny makin kaget. "Gila, masa mancing malam-malam begini sih? Kan gelap kalau mancing malam gini mah," ucap Jack. "Ya gelap, tapi nggak tahu. Pokoknya pengen mancing malam aja, memacu adrenalin gitu loh. Gimana, kalian mau ikut gak mancing sama gue?" ucap Ardi. "Mancing di mana?" tanya Jack. "Ya di sungai lah. Masa mancing di kamar?" ucap Ardi. "Ada lagi nggak tempat mancing selain di sungai?" ucap Ardi. "Ada lagi sih tempat mancing di danau yang ada di tengah hutan. Om gue dulu suka mancing di situ, soalnya ikannya banyak, pada besar ikannya. Tapi danau itu angker dan mengerikan. Om gue sampai kapok mancing lagi di situ," ucap Jack. "Wah, sepertinya seru mancing di situ. Memacu adrenalin, bro," teriak Ardi. "By the way, kenapa om lu sampai takut mancing lagi di situ, bro?" tanya Benny pada Jack. "Om gue mancing di situ pukul 9 malam, gak terlalu malam banget kan ya? Tapi om gue mengalami hal mengerikan. Om gue nemuin belut segede paha orang dewasa. Lalu om gue membawa belut itu pulang ke rumah. Tapi di rumah, belut itu mendadak bisa ngomong dan minta dianterin lagi ke sungai. Gimana gak serem coba? Terus om gue anterin lagi itu belut. Diantar oleh Pak Kiai, nganterinnya lagi ke sana. Dan om gue pun pulang. Tapi om gue gak kapok, dia ke sana lagi untuk foto-foto diantar temennya. Dan om gue nemuin ular segede pohon kelapa, gede, panjang. Ya om gue lari lah dan kapok lah dia gak ke sana lagi." "Aduh, serem banget ya cerita om elu, Jack." "Iya, memang begitu." "Wah, sepertinya seru mancing di sana. Yuk kita ke sana," ucap Ardi dengan semangat. "Yakin lo mau ke sana?" "Takut gue mah gak mau," ucap Jack. "Idih, kalian pada payah. Masa laki kayak gitu? Yang berani dong, jangan cupu," teriak Ardi. Dengan ragu, Jack dan Benny setuju untuk memancing di danau yang ada di tengah hutan itu. Benny dan Jack pun mengambil alat pancing mereka di rumah mereka masing-masing, lalu berangkat menuju ke sana dengan menggunakan sepeda. "Tapi Jack, lu beneran tahu jalan menuju danau itu?" ucap Benny dengan resah. "Nggak tahu sih, ya nanya-nanya aja ke orang gitu loh," ucap Jack. Jack pun bertanya pada Hansip di mana letak danau Karolet, danau yang akan mereka tuju. "Oh, dari sini lurus aja, terus pas ada pom bensin belok kanan, lurus lagi. Dari sini masih jauh. Emang mau apa kalian ke danau itu malam-malam?" ucap Hansip itu. "Mau mancing." "Terima kasih jawabannya, Pak Hansip," ucap Jack. "Iya, hati-hati loh. Banyak yang bilang danau Karolet angker loh," ucap Hansip lagi. "Iya, tahu. Tapi biarin, kami ke sana sekarang," ucap Jack. "Oh iya, atuh gede juga ya nyali kalian." Mereka bertiga lalu meneruskan perjalanan menuju danau Karolet yang angker itu. Mereka pun sampai di pinggir
hutan yang gelap gulita itu. Aduh, hutannya serem amat ya. Enggak aku nggak jadi masuk takut, ucap Jack. Aduh, masa nggak mau masuk sih, kan kita udah jauh-jauh ke sini. Ayolah, Jack, kita masuk ke dalam, ujuk Ardi. Tapi aku juga takut, ucap Benny. Ayo, pokoknya kita harus masuk ke hutan ini dan kita memancing di danau yang ada dalam hutan itu, ucap Ardi. Dan Ardi memaksa Jack dan Benny untuk masuk ke dalam hutan itu. Dengan rasa takut, Jack dan Benny pun menurut pada Ardi masuk ke dalam hutan itu. Mereka berjalan menyusuri hutan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pinggir danau. Tampak sebuah danau yang begitu luas. Ayo kita mancing, ucap Ardi lalu duduk dan mulai memancing. Gue mancing di sebelah sana, ucap Jack. Gue mancing dekat Jack, ucap Benny. 3 menit kemudian Ardi udah dapat ikan. Ardi senang. Hore, gue udah dapat ikan gede, teriak Ardi lalu memasukkan ikan yang besar itu ke ember. Tak lama kemudian ada yang mengelus pundak Ardi dari belakang. Apaan sih Jack? Jangan jahil. Benny, lu ngelus punggung gue, teriak Ardi. Namun tak ada jawaban. Ardi pun menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Ardi karena di belakangnya tampak sosok yang begitu mengerikan. Wajahnya berlumuran darah, matanya putih semua, mulutnya robek sampai kedua ujung telinganya. Ardi berteriak histeris. Lalu Ardi berlari sekencang-kencangnya. Jack dan Benny kaget melihat Ardi berlari kencang. Lalu mereka mengejar Ardi lari keluar hutan. Ardi, ada apa? Teriak Jack. Ada hantu mengerikan, teriak Ardi. Jack dan Benny tambah kaget. Setelah jauh berlari, mereka mulai merasa lelah. Mereka pun berhenti berlari di depan kedai bakso. Aduh, capek. Oh iya, sepeda kita ketinggalan di dekat hutan, teriak Jack. Udah, biarin kita istirahat di sini dulu, ucap Ardi. Ardi melihat bapak-bapak memakai topi di dalam kedai bakso itu. Itu si abang bakso. Kita masuk dulu ke kedai ini yuk. Ardi mendekati bapak-bapak bertopi itu yang Ardi pikir adalah penjual bakso. Bang, kami ikut istirahat di sini dulu ya. Aku tadi habis melihat yang seram-seram, ucap Ardi. Perlahan bapak-bapak bertopi itu mengangkat wajahnya. Dan betapa terkejutnya Ardi saat melihat wajah bapak-bapak itu. Ternyata matanya tidak ada alias bolong. Ardi histeris. Jack dan Benny pun melihat sosok mengerikan itu. Lalu mereka lari. Itu yang barusan hantu juga, teriak Ardi. Mereka berlari jauh dan melihat ada yang nongkrong tegaan. Ardi, Jack, dan Benny berhenti berlari dan menghampiri yang sedang nongkrong itu. Ada hantu mengerikan, ucap Ardi. Di mana? Tanya salah satu yang sedang nongkrong itu. Di sana, jawab Ardi. Namun tiba-tiba saja salah satu dari yang nongkrong itu kepalanya jatuh ke tanah dan berlumuran darah dari leher dan potongan kepalanya. Ardi, Jack, dan Benny pun berlari lagi hingga mereka lemas dan jatuh pingsan. Saat mereka sadar, waktu sudah pagi hari dan mereka ditemukan oleh beberapa warga. Mereka pun menceritakan hal mengerikan yang terjadi semalam. Lalu salah satu warga bercerita kalau 15 tahun yang lalu ada 5 orang pemancing malam hari di danau itu yang dibunuh oleh perampok. Sepeda Ardi, Jack, dan sepeda Benny pun diambilkan oleh salah satu warga karena Ardi, Benny, dan Jack belum berani lagi untuk ke sana. Ceritanya sekian.